bahwa kita ini umat Rasulullah SAW diperintah untuk berbuat kebaikan. Saat kita mampu melaksanakan suatu kebaikan atau amalia yang baik, maka keakuan kita harus dihilangkan. Sebab penciptaan manusia ini terkait dengan penciptaan seluruh alam yang ada, dan kemampuan yang kita terima itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La hadratil awliya illa minal akhya rahmat amin ahli silsilatil qadiriyati wan naqsabandiyah wa jami'at tujon sultan awliya udal adam kutbil anistisya wa yidil abdul qadir jailan ila syekh Abdullah Mubarak Muhammad wa khadra sayyidina al-musidisya ya jama syabila tajaribin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin, seluruh para hadirin wa hadirat, para kiai, para bunyai, asatidz asatidah, segenap pengurus LDTKN maupun organisasi yang lain yang mensupport adanya kegiatan Pondok Pesantren Suryalaya. Yang saya hormati juga kepada sesepuh TKN di daerah Palembang Sumsel ini, termasuk yang hari ini menjadi pemangku manaqib, Pak Insinyur Haji Ahmad Fauzi sekeluarga. Mudah-mudahan kita semua dan beliau senantiasa dijaga oleh Allah sehat lahir batinnya, dicukupi segala keperluan dohir batin dan akhiratnya, sehingga kita itu menjadi puas untuk menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, ikhwan akhwat rahimakumullah, bil ikhtisar secara singkat saja, bahwa kita ini umat Rasulullah SAW diperintah untuk berbuat kebaikan. Saat kita mampu melaksanakan suatu kebaikan atau amalia yang baik, maka keakuan kita harus dihilangkan. Sebab penciptaan manusia ini terkait dengan penciptaan seluruh alam yang ada, dan kemampuan yang kita terima itu tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana doa para masyayikh, para mursyid kita semuanya dari bangsa Banom terus sampai ke atas, itu semua mendoakan kita
para murid ini. Supaya apa? Supaya nanti kembalinya kepada asalnya, yang jasad kembali ke tanah, yang ruh kembali ke asalnya. Kapan itu? Sudah siap? Ya, cari are you ready? Yes, I am. Siap. Ya memang kita ini hidup ini menghadapi kematian. Syukur alhamdulillah atas berkah limpahan Allah, rahmat Allah SWT, kita dikelompokkan semacam ini. Betapa tidak di antara kita ini, tangga kita atau keluarga kita santai-santai di rumah. Mengapa kita susah-susah ke sini? Sebagai motivasi kedatangan kita di Manaqib Syekh ini, teman saya pernah cerita, ini yang menyaksikan bukan mursyid TGN, tapi mursyid apa itu? Naqsabandi, bukan Qod Naqsabandi. Suatu ketika teman saya ini ke Madura, memang asal dari Madura, menghadiri Manaqib Naqsabandi yang waktu itu mursyid itu masih ada. Ya. Tapi Pangresa sudah pindah alam, sudah dipanggil gitu ya. Nah, cerita dia itu cerita kemana saya ingin tabarruk di Manaqib jenengan. Loh, baru saja mursyidmu ke sini. Baru saja mursyidmu ke sini. Sambil bercanda yang teman saya tadi, apa kata beliau, Syekh? Dia keliling hadir sini akan melihat murid-murid beliau, begitu ya. Tadi yang di sini yang dibacakan Ustadz Cecep tadi kan di mana Manaqib pun dibaca, saya hadir, kan? Jadi kehadiran kita semacam ini bukan sia-sia. Karena itu ayo ditingkatkan kualitas pahala ini dengan kesenangan hati. Karena apapun bentuk amaliyah itu tergantung bagaimana sifat dalam hati yang kita bawa. Sama ibadah lain termasuk seperti apa kita jalan menjalankan keadaannya senang, apa ngerundel, apa tergesa-gesa. Nah, itu semuanya kembali kepada kita semua. Jadi setiap manusia itu ada kaitan sangat menentukan dengan apa yang dilakukan. Karena itu kita dilatih oleh guru. Setiap saat a'tini mahabbataka. A'tini mahabbataka. Berilah aku ya Allah kekuatan untuk senantiasa mencintai. Cinta ini tergantung pada kita, pada manusia. Mau apa tidak, beda aja. Mau menerima apa enggak cinta itu. Nah, cinta ini itu berjenjang, bertingkat-tingkat. Memang awalnya cinta ini diberikan pada Rasulullah SAW. Kemudian juga pada umat Rasulullah SAW yang berupa hamba Allah ini. Nah, cinta-cinta semacam ini
tidak lepas dari janji. Ya. Akad ilahiyah seorang Rasul yang ada zaman kita ini, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi semua kita ini ciptakan oleh Allah, tujuannya cuma satu, menghamba pada Allah SWT. Nah, hal semacam ini perlu ada kekuatan zahir batin. Yang mana lebih perlu? Yang zahir apa yang batin? Yang mana yang perlu zahir apa batin? Saya ulangi lagi 3 kali sunahnya. Manusia kan terdiri dari lahir batin, memerlukan kekuatan lahir juga dan batin. Mana yang lebih perlu, batin apa zahir? Kedua-duanya. Tadi kan manusia itu kan lahir batin. Dua-duanya. Karena itu perlu makan, tadi sudah kan makan, sudah merasa kenyang ya, merasa puas, ada pentol itu ya. Itu perlu kekuatan jasmani. Karena itu kalau ada teman yang rajin untuk kerja, jangan dicemooh. Kadang-kadang kita tuh rajin mendatangi pengajian, memangnya karena tidak ada pekerjaan. Ya, umpamanya. Tapi ada teman yang memang ya bekerja, perlu. Kok tidak pernah datang? Ya memang semacam itu. Tadi dibaca oleh Pandita Ustaz. Jadi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hanya itu aja. Jadi Allah menciptakan kehidupan dan kematian. Kalau mati satu, hidup juga satu. Tapi kematian dan kehidupan macamnya banyak. Semuanya untuk menguji kita semua. Ya, dia bilang ayyukum, manakah di antara kita ini ahsanu amala, amalnya terbaik. Untuk menjaga kebaikan ini yang tadi, maka perlu adanya kekuatan yang batin tadi. Kalau dohir gampang, memang kita itu perhatian kita memang dohir. Kalau sakit kita cepat-cepat berobat. Habis hutang-hutang, oke. Ya bukan orang, saya sendiri. Gitu. Kalau anak cucu sakit, wah, siapa coba orangnya sini kalau cucunya sakit gak bingung? Betapapun uangnya, tidak punya hutang-hutang. Nah itu sakit dohir. Padahal dalam diri ini ada batin. Nah batin dan dohir dulunya seimbang. Di sana tadi dikatakan dalam surat Al-Mulk tadi ya. Coba perhatikan mana ciptaan Allah yang seimbang. Coba perhatikan kembali 2 kali mana yang ciptaan semuanya imbang. Nah, saya nggak ada yang putih. Ya tidak apa-apa, jangan dimarahi namanya dohir. Nah, ya yang penting kan caranya ya. Jadi Bapak Ibu, memang awalnya manusia itu sama. Jadi Allah membekali manusia bentuk apapun, pangkat apapun, Mbok Kiai, Mbak Murito, awalnya sama.
bekal kemampuan dasarnya sama. Yang batin dibekali dua hal, keimanan dan ketauhidan, iman tauhid. Yang dohir sama. Awalnya ini memang awal kemampuan dasarnya itu pertama pendengaran, kedua penglihatan, ketiga daya pikir, fuad, pikiran. Pikiran tidak bisa berkembang kalau ini tidak mendengar. Kalau kemampuan mendengar tidak bisa, maka orang itu tidak bisa bicara. Coba mulai sekarang diangan-angan, subhanallah. Kalau dulu saya tidak dikasih pendengar oleh Allah SWT, hanya dikasih telinga saja, tidak bisa, dia tidak bisa ngomong. Bisa tapi lamban. Tapi orang tuanya juga bingung itu. Diterapikan, disekolahkan, sekolahnya istimewa. Istimewa bawah tapi. Istimewa di atas, istimewa di bawah. Yang luar biasa sekolahnya itu. Sehingga manusia nanti kalau salah dalam menggunakan pendengaran dan penglihatan, otomatis nanti penggunaan lisannya juga salah, apalagi pikirannya. Itu nanti yang menjadikan perbedaan kualitas kemanusiaan ini. Dan apalagi nanti dalam saat berpulangnya, ya tidak sama. Tadi ada pertanyaan, bagaimana nanti kalau ruh ini kembali ke sana? Apakah jadi satu? Apakah jadi berapa? Nah, dalam keadaan bingung apa dalam keadaan nikmat? Nah, ya. Makanya perlu Bapak Ibu menjadi kelompok-kelompok semacam ini supaya apa? Menjadikan diri solih, jadi soleh. Yang itu solihah. Mengapa demikian? Kita tidak tahu seperti apa orang tua kita, mbah-mbah kita. Betapa banyak hadis riwayat menyatakan bahwa kalau dulu orang tuanya itu ada yang tidak bisa apa-apa, tapi punya anak yang soleh, apalagi apalagi ada yang mengamalkan, nanti bisa mensyafaati orang tua. Banyak juga yang menerangkan riwayat ayah soleh-soleh itu biarkan anak-anaknya, akhirnya dilorot ya apa? Dilorot, sudah naik di surga dilorot. Ya Allah, saya dulu tidak bisa ibadah, tidak bisa baca kitab karena orang tua saya tidak mendidik. Nah, dilorot, ditarik, diturunkan. Saya mendapat keterangan kemarin orang Naksabandi. Jadi ikhwan yang nanti bisa mencetak dirinya menjadi lebih baik, soleh, itu nanti bisa menyebabkan orang tuanya sudah di sana itu dituntun oleh para syekh yang Naksabandi tadi. Tergantung kita nanti. Kalau kita kain ya Pak Ano, Pak Sepuh itu termasuk mendidik, mensolehkan, mengajari orang tuanya yang sudah almarhumah itu supaya marifat pada Allah SWT. Di situ ada di situ apa tuh di Mangkoba itu. Ya, betapa banyak orang yang dulunya tidak tahu apa-apa, tapi karena akhir hayatnya bermakrifat pada Allah SWT, tahu Tuhannya siapa, yang mana ya ini, bukan yang ini tuh tok-tok ini, bukan bunyinya itu, ya semacam itu. Karena itu Bapak Ibu, ikhwanakumullah, jadi nanti kualitas apa yang kita amalkan tergantung pada diri kita. Saat kita mengamal itu seperti apa? Rasa senang, apa rasa takut, apa rasa ya macam-macam. Gila. Ya.
Coba saya tanyakan, Bapak Ibu, Ibu-ibu semuanya, pernahkah kita merasakan, katakanlah sholat ya, karena kita tuh ibadah yang paling utama, sholat. Pada saat sholat itu merasa senang, pernah nggak? Alhamdulillah. Berapa lama senangnya itu? Tidak apa-apa, meskipun saat street, lo iya, saat street senang lu kan, kadang-kadang street senang, mari hilang man, tidak apa-apa. Untuk mencari itu lagi lama itu. Katanya, saya belum pernah ngalaman. Kalau saya ngomong yo, enggak. Katanya para mas saya gitu. Karena itu hati-hati. Ya. Kita dididik oleh guru-guru kita, pada siapa saja lebih tua dan lebih tua daripada kita, baik itu harus kita hormati. Mengapa demikian? Harus tanamkan dalam diri kita senantiasa cinta pada siapa saja, sehingga kita tidak terpancing untuk membahas. Kalau kita ngomong semacam itu terpancing, nggak ada cinta, mesti bahas kejelekan orang itu. Kalau rasa cinta ada tertanam, ya biar seperti pengarsa itu ya. Subhanallah. Beliau itu pernah diwaduli, apa diwaduli? Laporan. Ada seorang pengurus, ya memang nggak sama kan, pengurus itu ada yang rajin, kemudian ada yang ya semacam itulah. Itu yang rodo, yang agak baik itu dilaporkan sama pengurus yang lain. Iya, lelet. Ya. Itu beberapa pengurus yang nggak termasuk yang dilaporkan tadi menghadap beliau. Ya. Bang, ini begini. Baru apa itu Mas keluar dari ini, apa dari itu ada tutupnya kan? Langsung kembali apa? Nggak seneng. Gini, untuk supaya kita itu terhindar semacam itu, barangkali kita membahas sesuatu hal, jangan nyebut namanya. Kita bahas permasalahannya saja. Ya, jadi tentang apa? Entah gini, jangan nyangkut pautkan dengan orang. Tuh, kecuali masalah kebaikan. Nah, jadi gitu. Jadi kalau kita nanti sudah rasa cinta itu ada, Masya Allah. Nah, kalau nanti kita rasa cinta semacam itu jangan beranggapan, oh itu dari saya tiap hari dikir kok. Iya, itu nanti subhanallah hilang. Hati-hati, hati-hati. Jadi kita dikir itu untuk memendam keakuan diri, ya. Kedirian kita ini harus dipendam. Diarahkan. Jangan apa? Atini mahabbataka. Beri aku yang mencintaimu. Mengapa demikian? Karena Allah tergantung pada hambanya. Oleh hambanya senang Allah juga senang. Ya. Dan hambanya merasa dekat, Allah ya dekat. Ana inda dzonni abdi bi, kata Allah SWT. Kalau hambanya merasa cukup, maka Allah beri kecukupan. Jadi bahagia tidaknya orang itu tergantung rasa saja, Bapak Ibu. Karena itu kita dilatih takholi aja dulu. Nah, nanti kalau dalam diri itu dikosongkan kejelekannya, ini nanti otomatis kebaikan datang sendiri. Cuma kita itu supaya segera kosong, dimasuki supaya gangguan nggak segera datang. Jadi tahali kosong diisi. Ibarat apa itu? Ya ibarat apa itu? Ibarat mesin diesel nggak kemasukan angin gitu loh. Ya kosong masuk angin nanti. Nah, pada iblis setan itu tidak lama, masuk setiap detik itu masuk. Nah, kalau dalam diri nanti sudah gini, ini jalan, maka tidak ada sempat iblis masuk. Kalau kosong masuk. Karena itu, Bapak Ibu, untuk zikir supaya ini jalan, yang untuk zikirnya harus ditepati, kata beliau. Zikir jar
harus ditepati. Tepati apanya? Bagaimana adabnya zikir, kemudian caranya seperti apa, jumlahnya berapa, ya. Nah, loh itu kan tidak apa-apa, repotnya 3 kali terus 3 kali jadi wali. Jadi ditempatkan lah, itu benar-benar lah, rasakan itu melewati titik-titik yang ada diterangkan waktu talqin itu. Dirasa. Karena iblis itu tidak terasa masuk dalam diri. Tidak kelihatan saya gini. Ya, rasa lah, masukkan lah ilaha illallah. Nah, macam itu. Nah, ini nanti tergantung bagaimana ketepatan itu. Nah, yang dimaksud para masyayikh 165 selesai itu bagi yang sudah yang pas gitu. La ilaha illallah, la ilaha. Itu titiknya pas. Itu nanti berefek sangat besar pada membersihkan batin itu. Nah, makanya sungguh kata para sahabat, tepati zikir itu. Gak lama kok, hanya 165 itu kira-kira 5 sampai 6 menit saja. Sering saya sampaikan supaya nanti zikir bisa cepat terasa. Coba diikuti aja. Kalau juru mandu ya mandu. Loh, itu masya Allah. Nanti jenengan bisa merasakan. Oh, maksudnya gini gitu. Maksudnya gini, jangan gini. Baru talqin gitu ya. Mama nggak pakai gini-gini, nggak ada apa-apa. Itu kan semuanya untuk mempercepat rasa saja. Satu. Kedua, untuk mencari keimbangan. Saya pernah tanya gini, Pak, apa yang dikir mandu? Lah, apa sih mandu? Saya juga tidak bisa jawab. Ya apa ya? Iya ya apa ya? Akhirnya saya melihat orang jalan itu gilembean. Ini Mas, sampai yang tanya, mengapa ya dikira mandu gitu ya? Orang SMA kan begitu. Anak SMA itu kan biasa tanya. Jangan dimarahi, apalagi anaknya tanya. Jangan dilatih ya. Orang tanya itu modal besar untuk menjadikan dirinya lebih pandai. Nah, lah saya itu mengamalkan beberapa orang di sekolah itu aja 4 orang dengan saya gitu. Nah, yang melihat itu yang nggak senang tanya, Bang, mengapa kok gini? Coba jalan. Kembali sampai 3 kali, kembali lagi. Loh, kok jalan terus? Ya, kamu jalan tadi melembaikan tangan nggak? Iya, coba kamu nggak pakai melembaikan tangan. Enak nggak? Nggak enak. Ya itu jawaban saya. Loh iya. Coba dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kalau mau ini tidak sama dengan ini, la ilaha illallah. Tidak bisa bareng, tidak bisa sama-sama. Kan harus paralel itu ya. Memang saat penanaman berurutan Bapak Ibu, saat prakteknya diparalelkan. Lisannya ngomong, lidahnya nggak ngomong itu. La ilaha illallah, la ilaha. Supaya lebih enak, lebih nyaman. Jadi lagu suruh nyala semacam itu bukan tidak ada artinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah itu ada. Makanya khaufinya surah nyala itu 2 kali 1 paket. Yang pertama di dhamma, yang kedua di sukun. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sukun. Ilaha wasal kan illallah. Nah, semacam itu. Nah, sudah tidak usah banyak-banyak, ikut yang paling minimal, paling sedikit. Menurut ilmu kesehatan, detak jantung normalnya antara 60 sampai 80. Ini berulang-ulang saya, karena banyak laporan. Loh, kemarin ada yang tanya, ya, padahal pernah saya sampaikan di sana. Nah, jadi kalau kita macam itu, la ilaha, ini 1-2 kali, la ilaha illallah, la
ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, 1 menit itu 60 kali saja. Kalau banter, paling banter kan 80, ya kan? Apakah ada 1 menit 120? Ada. Lama-lama geblak orangnya. Ya hampir 60 enak kan. Ini sekarang banyak yang dia ya itu cek itu kan ada di digital itu, jam digital itu kan plek gitu kan. Ya, coba. Normal. Nah, normalnya itu ada yang 80. Tapi untuk membantu semacam itu tidak bisa, sulit. Nah, lebih cepat dari itu dikira-kira. Jadi la ilaha illallah, la ilaha itu. Coba lihat la ilaha illallah. Akan ada semacam itu dipakai. Tidak apa-apa. Enggak ada sih. Ya, cuma oleh situ. Inilah ada kan ada. Ini ada enggak ada. Enggak ada jauh besok diadakan. Ya, itu kan itu pakai. Nah, nanti kalau malam-malam ada itu second itu tek itu kan pakai. Itu bangun. Nah, jangan dulu. Nah, la ilaha illallah. Karena itu dikit 165 itu kira-kira 5-6 menit. Kalau 1 kali ini, nah 1 kali lah, 2 kali kopi, gitu ya. Nah, itu maka 1 menit dapat 30 kan? 30 kali 5 kali 6 lah 120 sekitar itu. Nah, semacam itu. Dilatih semacam itu. Nah, ilaha illallah. Nah, coba dirasakan nanti kata beliau para senior. Nah, itu bersama-sama itu senang, enak gitu. Untuk apa ini? Ini penyeimbangan antara lahir dan batin untuk menyempurnakan ibadah-ibadah yang kita lakukan, terutama ibadah sholat. Sebab kalau sholat yang diterima oleh Allah SWT, maka semuanya dianggap baik. Kan untung. Nah, karena itu mengapa pengarsa harus la ilaha illallah, la ilaha illallah, macam itu. Ya, ada maknanya lah. Karena kita ini dalam menjalankan sholat itu ada namanya rukun qauli dan rukun perbuatan. Qaulinya la ilallah, perbuatan mandu itu. Nah, qalbinya ini lupa diingatkan, semacam itu. La ilah. Kalau nanti biasa semacam itu sudah selesai sayyiduna. Nah, karena itu dalam rukun sholat itu diantara ada rukun ucapan dan rukun perbuatan, ada satu lagi perbuatan itu yang tidak biasa, tidak diperhatikan. Tumaknina itu rukun ya. Kalau itu ya tidak tahu. Syukur kalau Allah mencatat dia itu tumaknina, alhamdulillah. Karena itu iya ada semacam itu, tapi itu tidak boleh dimarahi. Syukur-syukurlah mau sholat meskipun sudah judit ya. Tapi itu manusia. Waktu berhenti tidak beraktivitas, isi dengan hobi. Ya, coba sama-sama dilatih. Ya, kata beliau latihanlah gitu. Jadi Allahu Akbar. Kalau tidak bisa, ya biarkan langsung aja. Ya. Jangan Allah Akbar, wah enggak kopi, balik mana Allah Akbar. Oh enggak kopi, ya kapan sholatnya? Orang mamang, ya. Kalau sendiri nggak apa-apa. Imam itu Allahu Akbar, semuanya Allahu Akbar, lagi Allahu Akbar. Buyar. Namanya apa? Mamang siapa? Itu perbuatan itu, bisikan. Yakinlah Allahu Akbar, mantap kan itu. Mesti nggak mantap, pura-pura mantap. Loh, lama-lama kan mantap. Jadi kita ini semuanya lah tergantung pada bagaimana kita punya cara. Tapi semuanya mata sauna ilam, mata sauna ya Allah. Mata sauna illa ya Allah. Jadi kemauan seorang itu tergantung juga pertolongan Allah SWT. Jadi manusia punya kesempatan, keinginan, tapi ini harus barengi pertolongan Allah SWT. Kalau tidak ada, tidak akan terjadi. Karena itu ayo bersama-sama belajar
apa yang kita diajarkan oleh guru ini, diajari jangan sampai ada perasaan loh lah pokok ini mengapa begini, jangan. Kalau hal semacam itu dalam diri kita buang jauh-jauh, sebab itu nanti akan mengkotori dalam kita berguru ini. Nah, nanti bisa bisa cari ustadz yang ada di sana untuk apa? Untuk menyempurnakan ibadah kita, terutama ibadah sholat. Allahumma amin. Sehingga nanti kalau sholatnya baik akan semuanya dianggap baik. Kalau sholatnya wasadat, maka wasat semuanya. Naudzubillah. Karena itu ayo sama-sama kemudian supaya ada penerus pengamalan itu, ada penerusnya. Sebab anak-anak ini biasanya banyak anak-anak tidak apa-apa diajak itu. Ya, daripada di rumah nggak ada arahan, di sini diajak. Karena nanti kalau amal ini kita tidak ada yang tunasnya dari teman apa dari tangga, nanti panjenengan tidak banyak mendapat kiriman dari penerus ini. Nah, karena itu betapa sering Rasulullah menyampaikan kalau orang itu berbuat kebaikan ditiru oleh orang lain, apa anak atau siapa, maka nanti orang ini mendapatkan kebaikan yang dikerjakan dan kiriman kebaikan dari orang-orang yang meniru itu. Nah, perbuatan yang paling mudah amal ya zikir ini. Nah, sehingga nanti orang niru lebih banyak. Sehingga suatu saat kita nanti nanti dipanggil Allah SWT, kita sudah dapat kiriman multi level pahala muktim. Nah, ini ibu-ibu kasihan kok bermasalah 10:30 ya. Mohon maaf Bu, mohon maaf. Kita akhiri segini aja, 10:30. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk diri kita, termasuk buat kita. Apabila kesalahannya diambil Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.